Anak muda suka begadang. Sambil begadang, jagain kampung. Mau dapat ilmu cara berdagang? Ayo datang ke PRS Lampung. Selama 3 hari ada beberapa kelas dan workshop yang bisa kamu ikuti. Tinggal pilih mau belajar bersama Mbak Susanti tentang manajemen finansial atau ingin tambah pengetahuan dasar agar penjualan jadi menguntungkan bersama Mas Afrizal. Pemateri-pemateri yang dihadirkan pun dijamin handal nih untuk bantu UMKM agar bisa naik kelas. Peserta juga bisa konsultasi secara langsung dengan pemateri. Cuma di Pesta Rakyat Simpedes Lampung bisa dapat ilmu berbisnis secara gratis. Pesta Rakyat Simpedes Lampung, PD Berbisnis bersama BRI. Anda masih bersama kami di Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan. Tepuk tangannya dong, Bandar Lampung. Oke. Seperti biasa, kita selalu ada yang namanya itu panggung ilmu. Dan untuk episode kali ini, tema yang kita angkat ini, aduh ini luar biasa sekali, yaitu membawa brand lokal mendunia. Waduh. Dan pas banget nih sama 3 narasumber kita malam hari ini, kita kenalan dulu kali ya. Boleh dong, harus dong. Yang pertama di ujung sana yang paling cantik ada Ibu Putri Ramadona. Beliau adalah konsultan SDM, trainer dan motivator. Kasih tepuk tangan dong. Untuk Ibu Dona. Berikutnya wajahnya ya sudah lah ya, sudah warawir di layar kaca Anda. Dari tadi wanita-wanita sudah begitu histeris. Kita sapa Haikal Kamil. Dan selanjutnya ada Mas Raffi Cahya Ansor, seorang entrepreneur yang produknya ini sudah berhasil melanglang buana di Mesir dan Turki. Wow, Aduh ini tentunya bukan internasional ya. Mau tahu kan gimana caranya supaya bisa go internasional? Kita ngobrol dulu sama Ibu Dona. Bu, langsung aja deh. Jadi kira-kira nih langkah awal apa sih Bu yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM jika ingin bisa memasarkan produknya ke pasar luar negeri? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Yuanita. Jadi saya sapa dulu ya teman-teman semuanya ya. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Kita yakin di sini semua datang karena pengen lihat konser ya. Jadi kita nggak mau berlama-lama nih ya. Tapi di sini untungnya ada Kak Haikal ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya. Jadi gimana nih caranya? Tapi walaupun begitu izin ya kita sharing sedikit ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita ada bekal lah yang bisa kita bawa pulang tentang bisnis ya teman-teman ya. Oke, jadi gimana nih tadi kalau Kak Yuanita nanya, gimana caranya supaya persiapan ya Kak ya, supaya kita bisa go internasional. Jadi kita yang paling pertama harus kita siapkan adalah produk kita. Produk kita sudah siapkah untuk bersaing ke kancah internasional? Artinya kalau selama ini kita masih melihat produk kita diminati oleh masih di seputar Indonesia, pertanyaan kita, kalau kita pengen bawa produk kita ke luar negeri teman-teman semuanya, kita udah riset belum nih, apa sih keterbutuhan? Produk kita itu sudah menjawab belum sih keterbutuhan dari orang-orang di luar sana? Jangan-jangan produk kita masih ya belum diminati teman-teman semuanya. Sedikit tips aja deh buat kita yang pengen mempersiapkan bagaimana kita bisa go internasional, kita pelajari biografi orang-orang yang sudah sukses. Contohnya apa? Erigo. Siapa di sini yang nggak tahu produk Erigo? Tahu ya teman-teman ya? Itu produk kebanggaan anak muda Indonesia. Tepuk tangan lu dong buat Erigo. Nah itu kita bisa cek. Nggak perlu lama-lama saya jelaskan di sini teman-teman bisa Google. Bisa cari di Google. Seperti apa sih step by step Erigo hingga pada akhirnya dia bisa go internasional. Nah jadi yang paling penting tadi produk ya. Produk kita harus riset kompetitor dan juga kita harus persiapkan legalitas kita. Jangan sampai gara-gara kita bermasalah dengan legalitas, pada akhirnya kita akan punya masalah. Kita akan dipanggil sama yang pihak berwajib ya teman-teman ya. Tentu kita tidak ingin seperti itu ya. Jadi 3 hal itu dulu saja yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari orang-orang yang sudah sukses dari yang sudah membuktikan ya. Termasuk tadi penemu dari Erigo itu sendiri. Keren. Luar biasa. Ada 3 poin ya yang harus diingat ya untuk pemula-pemula ini. Oke, terima kasih Ibu Dona untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita mau bertanya kepada Kak Haikal Kamil nih. Oke. Yes, halo. Halo.
Jadi kan seperti kita ketahui kalau Haikal ini adalah public figure. Kalau misalnya kita public figure mau bikin brand itu kayak gampang banget. Misalnya lewat sosial media kita, jual image kita sebagai public figure itu gampang banget nih. Tapi kalau misalnya menurut lo nih, untuk yang bukan berlatar belakang public figure, gimana sih caranya untuk memperkuat brand hingga akhirnya dikenal masyarakat dan berbeda dengan pesaing? Wah, sebelumnya selamat malam Lampung semuanya. Halo. Hai, terima kasih. Senang banget bisa dari tengah-tengah kalian. Banyak yang menganggap ketika seorang public figure membuat sebuah brand, itu menjadi jadi lebih mudah. Padahal sebenarnya public figure tuh hanya sedikit lebih maju. Tapi pada akhirnya setuju tadi sama Mbak Dona, produk itu yang akan menentukan. Kayak brand yang aku kelola tuh ZM Zaskia Meka. Jadi kita fokus untuk membuat unique selling proposition. Jadi yang uniknya apa sih dari brand kita? Jadi kita punya, pembedanya adalah kita brand public figure, harga menghibur. Jadi gimana caranya produk yang kita hasilkan walaupun memakai nama artis, tapi kayak hijab yang kita buat tuh dari harga 50 ribuan, terus bajunya cuma 100 ribuan. Jadi supaya bisa dijangkau sama masyarakat luas. Dan ternyata strategi itu bisa cukup diterima sama masyarakat luas. Dan kalau buat teman-teman lain, menurut aku penting banget sekarang kita untuk melakukan eksistensi brand kita di kanal online ya. Karena kalau misalnya kita belanja, pasti kan kita akan lihat reviewnya dulu. Dan kita akan sebisa mungkin produk kita misalnya punya membuat setup target ke audiens tuh jangan terlalu, ekspektasi mereka jangan terlalu tinggi. Kalau bisa ekspektasinya di sini, ketika kita kirim barang, produknya sampai ke mereka, ternyata mereka lebih puas tuh. Jadi sehingga mereka mau untuk merekomendasikan produk kita ke teman-temannya, ke keluarganya, dan tulis review yang bagus tentang produk kita. Kurang lebih itu tadi. Oh, oke. Jadi itu dia. Jadi memang penting sekali untuk memperhatikan juga kualitas dari produk itu sendiri gitu ya, Haikal ya. Iya. Brand public figure, harga menghibur. Menarik banget ya. Oke, terima kasih Haikal. Lanjut ke selanjutnya ada Raffi Cahya. Yang produknya sudah melanglang buana nih di Mesir dan Turki. Kita mau tanya-tanya juga nih, boleh nggak diceritain pengalaman Raffin gimana sih bisa sampai memasarkan produk itu hingga ke luar negeri? Oke. Jadi kalau dari Raffin sendiri, Raffin by the way teman-teman kalau ada yang belum tahu, Raffin itu adalah produk dari kulit ikan dengan rasa telur asin asli dari Lampung, kita lokalitia di Pringsewu yang udah mendunia. Dan semoga kita bisa sebesar Erigo supaya kita juga bisa membanggakan orang Lampung bahwa produk kita ini bisa dikenal, bisa bersaing di nasional maupun di internasional seperti itu. Amin. Jadi kita ada 3 sebenarnya Kak, yang kita pegang itu ada 3. Yang pertama itu mimpi, yang kedua itu referensi, yang ketiga itu relasi. Yang pertama itu mimpi, kenapa mimpi? Kalau produk tidak membawa mimpi, maka dia hanya akan sekedar produk aja gitu, nggak ada nyawanya. Tapi dengan adanya mimpi, kita memimpikan bahwa produk anak bangsa ini, dari Lampung khususnya, bisa bersaing di kancah internasional, ngalahin produk yang produsen dengan skala produksi yang besar gitu. Jadi orang yang memiliki mimpi yang sama bahwa produk lokal bisa bersaing dengan produk yang masif gitu, yang masih produksi, dia akan bergetar hatinya. Jadi memiliki frekuensi yang sama dan akan sama-sama membantu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua referensi. Jadi referensinya itu kalau misalkan di sini banyak keripik pisang coklat, kita harus ngikutin maunya pasar yang kita tuju itu apa gitu. Jangan hanya main di safe zone kita. Seperti sekarang Raffin ada keluarin produk baru dengan 2 varian rasa. Yang pertama rendang, karena itu nomor satunya identitas dari kuliner dari Indonesia. Yang kedua yaitu Sichuan Mal Hot Pot. Karena itu memang salah satu hal yang lagi ngetren. Hotpotan lagi ngetren. Kita bikin dengan formulasi rasanya, dengan produksi yaitu kulit ikan, dan itu asli dari Lampung. Bahan bakunya 100% lokal, tenaga kerjanya pun kita memberdayakan 100% lokal. Seperti itu. Yang ketiga tadi relasi, yaitu kalau kita udah punya ide, kita udah punya action, tapi kita nggak punya koneksi ke kanan ke kiri, otomatis kita akan stuck di situ-situ aja. Jadi relasi, membangun pertemanan, kayak saya membangun pertemanan dengan Kak Haikal, Kak Yunita, juga Kak Rafael, juga Kak Putri, itu adalah salah satu saya untuk mencoba untuk membangun relasi saya. Kurang lebih seperti Terima kasih banyak nih, keren banget. Terakhirnya secara singkat sekali,
ya Mbak Ibu Dona. Mungkin bisa kali dikasih motivasi gitu kepada para pelaku UMKM yang ada di sini ataupun sedang menyaksikan kita pada malam hari ini supaya mereka semakin semangat lagi untuk bisa memasarkan produk mereka sampai dengan ke luar negeri. Singkat aja, Mbak. Siap Kak Iwanita. Jadi teman-teman semuanya, kita semua nih ya para pelaku UMKM yang pengen segera go internasional, jangan pernah takut bermimpi. Saya sepakat banget sama kata-kata dari kakak-kakak kita di depan, Kak Haikal, Kak Rafin, bahwa semua itu bermula dari mimpi. Kalau kita sendiri aja udah takut untuk bermimpi, bagaimana kita bisa sampai go internasional? Jangan-jangan nasional aja belum beres gitu ya teman-teman ya. Dan selalu berkomunitas. Oke, terima kasih Bu Dona, Haikal dan Raffi juga terima kasih banyak sudah hadir di sini untuk menjadi narasumber. Dan kita masih akan nyanyi bareng lagi ya semuanya ya. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap di Pesta Rakyat Simpedep. PD memimpin perubahan.